Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk rekan-rekan yang bersedia mendengarkan dan juga masih bergabung dengan perkuliahan mata kuliah mikrobiologi akuatik, di mana hari ini merupakan pertemuan yang ke-8 setelah kita melaksanakan kegiatan ujian tengah semester. Alhamdulillah, untuk memulai kegiatan perkuliahan pada hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan juga keyakinan masing-masing. Semoga kegiatan perkuliahan ini berjalan dengan baik dan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini Pak Abdu akan mencoba menjelaskan materi yang ke-8, yaitu teknik pengamatan mikroba. Jadi kalau beberapa hal yang sudah saya jelaskan di pertemuan pertama hingga ke-7, mungkin hal ini masih berkaitan dengan teori dan juga prinsip-prinsip yang perlu Anda pahami terkait bagaimana cara kita bekerja dan juga mengenal mikroba yang sudah kita ketahui. Beberapa golongan dari mikroba, ada bakteri, ada yeast, dan juga ada jamur. Nah, di sini nanti kita akan belajar terkait teknis daripada pengamatan mikroba. Ada beberapa materi yang sebelumnya kita sudah sampai pada tahapan bagaimana mengenal struktur mikroba itu sendiri. Nah, rekan-rekan, perlu kita ketahui bahwa tujuan akhir pokok bahasan atau subjek PMK dari mata kuliah mikrobiologi akuatik untuk pertemuan yang ke-8 ini adalah mahasiswa mampu mempraktikkan teknik pengamatan mikroba dan metode untuk memperoleh biakan murni serta mampu menjelaskan prinsip pewarnaan. Kemudian indikator pembelajaran pada pertemuan kali ini ada 4. Yang pertama adalah mahasiswa dapat mempraktikkan teknik pengamatan mikroba. Yang kedua, mahasiswa dapat menjelaskan prinsip pewarnaan sederhana. Yang ketiga, mahasiswa dapat menjelaskan prinsip pewarnaan gram atau gram staining. Dan yang terakhir adalah mahasiswa dapat mempraktikkan metode untuk memperoleh biakan murni mikroba. Selanjutnya, kita melangkah pada bahan kajian atau materi ajar pada pertemuan yang ke-8 ini. Jadi Pak Abdu membagi menjadi 4 subbab ya rekan-rekan. Jadi yang pertama adalah bagaimana nantinya Anda mengetahui teknik pengamatan mikroba. Kemudian yang kedua adalah Anda mengenal prinsip ya di sini, yaitu pewarnaan sederhana. Disusul dengan prinsip pewarnaan gram atau yang biasa disebut dengan istilah gram staining. Dan yang terakhir adalah metode bagaimana cara kita memperoleh biakan murni mikroba, di mana nantinya bisa kita amati dengan menggunakan mikroskop ataupun beberapa pengamatan yang lainnya. Rekan-rekan, kalau kita lihat di sini, ketika Anda disajikan gambar seperti yang ada di slide yang Pak Abdu tunjukkan, ada gambar bakteri, di mana Anda sudah paham struktur dan juga morfologinya, baik secara anatominya ataupun juga secara fisiologisnya. Dan kemarin sudah mempelajari banyak sekali organel-organel, banyak sekali bagian-bagian yang harus Anda pahami ketika Anda mengenal struktur bakteri. Kemudian ada juga dikenalkan pada struktur dan juga morfologi serta ultrastruktur ya. Kalau sudah ngomong ultra ini berarti kajian lebih detail lagi terkait struktur yang dimiliki oleh mikroba. Dalam hal ini mungkin adalah hamir atau yang biasa Anda kenal dengan istilah yeast atau ragi. Kemudian ada juga pada pertemuan yang ke-7 kemarin sebelum UTS juga sudah dipelajari dan juga sudah diajarkan kepada Anda bahwa mikro apa ya istilahnya ultrastruktur daripada kapang ataupun yeast itu juga kita temukan spora, di mana bentukan spora itu adalah alat untuk mampu melakukan perkembangbiakan secara generatif. Nah, ketika kita ingin mengamati hal tersebut, apa yang harus kita butuhkan, rekan-rekan? Karena topik ataupun hal yang harus kita capai pada pembelajaran hari ini adalah teknik pengamatan mikroba. Nah, kalau kita lihat di sini rekan-rekan, mungkin secara eksplisit sudah disampaikan pada materi yang sebelumnya.
Tapi secara teknisnya kita akan pelajari pada pertemuan kali ini. Bahwasanya pengamatan mikroba, kalau kita jabarkan menjadi 3 bagian atau 3 klasifikasi. Yang pertama adalah kita akan mampu mengamati struktur mikroba seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Abdul pada slide ini ya. Ini kita akan bisa mengamati dengan menggunakan metode mikroskopis. Artinya apa? Kita menggunakan pengamatan mikroba menggunakan alat yang disebut dengan mikroskop. Artinya apa? Kita membutuhkan alat untuk dapat mencandra apakah bakteri ataukah yeast ataukah jamur itu akan bisa kelihatan. Tentunya dengan menggunakan metode pewarnaan. Alat yang digunakan adalah mikroskop. Mungkin ketika Anda duduk di sekolah menengah atas ataupun juga SMP, mungkin sudah Anda pahami bagaimana cara mengoperasikan alat yang disebut juga dengan mikroskop. Tahapan yang kedua atau metode yang kedua itu adalah pengamatan secara makroskopis. Gimana caranya Pak Abdul? Ternyata pengamatan makroskopis itu artinya apa? Anda akan melihat dan juga Anda akan bisa mencandra koloni bakteri yang tumbuh pada suatu media. Artinya apa? Ketika Anda ingin melakukan suatu pengamatan mikroba, di mana Anda ingin mengetahui bentukannya seperti apa. Apakah bulat, apakah bergerigi, apakah bergigi, warnanya seperti apa. Kemudian cembungkah atau datarkah permukaannya. Nah, ini akan dapat Anda lakukan ketika Anda menumbuhkan bakteri tersebut pada suatu media. Tentunya media yang cocok untuk pertumbuhan bakteri. Pada pertemuan yang ketiga, Anda sudah dijelaskan terkait media apa saja yang mampu digunakan untuk menumbuhkan suatu mikroba ke dalam media. Di mana media itu adalah habitat yang harus Anda ketahui untuk tempat berlangsungnya pertumbuhan suatu mikroba. Nah, kalau kita lihat di sini, maka Anda akan mampu melihat karakteristik cultural. Artinya apa? Koloni mikroba itu Anda akan dapat amati. Jadi morfologinya seperti apa? Ketika Anda tumbuhkan satu tetes atau Anda tumbuhkan 1 mili ke dalam media, yaitu yang berada di dalam cawan Petri, Anda akan melihat seperti apa keindahan dan juga hal yang menarik dari koloni mikroba itu ketika muncul atau ketika tumbuh di dalam satu media. Yang ketiga, rekan-rekan, Anda juga bisa melakukan pengamatan secara fisiologis. Dari katanya, fisiologis berarti hal-hal yang berhubungan dengan fisio. Artinya hal-hal yang berhubungan dengan fungsi daripada mikroba itu sendiri. Artinya apa? Ketika nantinya Anda ingin mengetahui secara fisiologis, maka Anda harus melakukan uji fisiologis. Uji fisiologis itu adalah Anda diharapkan nantinya melakukan serangkaian uji yang berhubungan dengan kultur ataupun koloni mikroba itu sendiri. Di mana nantinya tahapan itu sangat panjang. Tapi nantinya akan kita batasi rekan-rekan topik atau pembahasan kita kali ini. Untuk selanjutnya pewarnaan bakteri. Jadi kita tahu bahwasanya bakteri tidak mudah untuk kita amati. Maka sel bakteri pada dasarnya itu mempunyai sitoplasma yang indeks biasnya sama dengan indeks bias lingkungannya yang bersifat cair. Artinya apa? Ketika kita ingin mengamati bakteri, artinya apa? Yang kita amati sejatinya itu adalah sel sitoplasma itu sendiri. Kalau kita dulu ingat bahwa satu sel itu dilingkupi dengan dinding sel. Setelah dinding sel akan ketemu yang namanya sitoplasma. Baru akan kita temukan inti sel. Mungkin kalau kita hanya mengamati pada sebatas mikroskop elektron biasa ya, mikroskop cahaya biasa, mikroskop cahaya, kita hanya akan melihat struktur dinding sel dan juga sitoplasmanya saja. Tapi mungkin tidak sebagus ketika kita melihat dengan menggunakan scanning elektron mikroskop ataupun juga TEM yang disebut juga transmission electron microscope. Nah, ketika memang kita sukar mengamati mikroba langsung pada mikroskop cahaya yang biasanya kita gunakan, mungkin bahasanya ada tipe atau CX atau CHX ya, sekian itu biasanya berhubungan dengan merek ataupun juga spesifikasi daripada lensa yang digunakan ya. Maka ketika kita mengamati mikroba dan itu sangat sukar, dibutuhkan satu metode pewarnaan. Kenapa kita membutuhkan metode pewarnaan? Gunanya adalah untuk mempermudah pengamatan kita akan sel bakteri yang akan kita amati. Nah, rekan-rekan, metode pewarnaan ini bertujuan untuk memberi warna
sel atau bagian-bagian sel yang akan kita amati. Nah, kalau kita lihat di sini rekan-rekan, tipe teknik pewarnaan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah pewarnaan sederhana dan yang kedua adalah pewarnaan diferensial. Pewarnaan sederhana itu hanya menggunakan satu jenis pewarnaan. Jadi ingat, pewarnaan sederhana hanya menggunakan satu jenis pewarna. Ya. Dibandingkan dengan pewarnaan diferensial, dari katanya saja diferensial. Berarti sudah bisa kita artikan bahwa pewarnaan yang bertujuan untuk membedakan, pewarnaan yang bertujuan untuk mencari tahu apakah ada beberapa tahapan warna yang digunakan. Nah, dalam hal ini dibagi lagi atau diklasifikasikan lagi menjadi dua, yaitu pemisahan dalam kelompok dan bertujuan untuk visualisasi struktur. Jadi kalau tujuan pewarnaan diferensial untuk memisahkan dalam kelompok artinya apa? Di sini dapat menggunakan pewarnaan gram. Nanti kalau Anda pahami pewarnaan gram ini, satu sel bakteri itu akan bisa diklasifikasikan menjadi gram negatif. Yang kedua juga bisa diklasifikasikan menjadi gram positif. Itu ada tahapannya. Kemudian yang kedua, itu pemisahan dalam kelompok ini juga dapat dilakukan dengan menggunakan metode pewarnaan tahan asam yang biasanya digunakan untuk mengamati jenis-jenis bakteri yang bersifat patogen. Ya, biasanya kalau kita ketahui banyak sekali jenis-jenis bakteri yang bersifat patogen seperti bakteri Mycobacterium tuberculosis ya, karena itu memang sangat vital sekali dan juga sangat fatal apabila mengenai kita ya, sehingga nantinya perlu dilakukan suatu pewarnaan tahan asam. Tapi ada juga pewarnaan diferensial yang gunanya untuk visualisasi struktur. Artinya apa? Kita hanya ingin mencandra atau hanya ingin mengungkap seperti apa sih struktur daripada sel bakteri yang kita amati. Nah, biasanya menggunakan pewarnaan flagel. Masih ingat ya kemarin apa itu flagel? Nah, kalau masih belum ingat nanti tolong ya dilihat penjelasan Pak Abdu yang kemarin terkait ultrastruktur atau organel sel yang ada pada sel bakteri seperti itu. Kemudian juga pewarnaan kapsul. Masih ingat gak kemarin kapsul itu ada kaitannya dengan apa? Jadi kalau kemarin Anda paham terkait konsep daripada penyusunan dinding sel satu bakteri, maka saya yakin Anda pasti mengerti apa itu kapsul. Kemudian ada pewarnaan spora. Nah, erat kaitannya dengan sel fungi atau kapang, tapi juga ada bakteri yang mempunyai kemampuan untuk membentuk suatu spora, di mana spora yang dibentuk oleh bakteri ataupun kapang itu berfungsi untuk aktivitas adaptif atau pertahanan diri dari organisme yang lainnya yang mengganggu dia ataupun dari lingkungan yang sangat ekstrim. Kemudian yang terakhir ada pewarnaan inti. Maka kalau kita ngomong pewarnaan inti, justru yang diamati itu adalah pewarnaan inti sel daripada sel bakteri itu sendiri. Nah, rekan-rekan di sini, kalau kita lihat di sini ya, ini adalah metode bagaimana melakukan persiapan, yaitu persiapan olesan bakteri. Jadi artinya apa? Kalau kita memang mengambil bakteri itu dari medium cair, maka Anda harus menggunakan jarum ose yang berukuran bulat atau berbentuk bulat. Begitu pula ketika Anda melakukan pengambilan suspensi atau pengambilan padatan bakteri, koloni bakteri dari sampel padat. Berarti kalau dari sampel padat, Anda mengambilnya dari tabung reaksi yang sudah berisi selain agar atau agar miring. Tapi kalau Anda mengambilnya dari medium cair, biasanya Anda menggunakan media cair. Biasanya banyak kita gunakan NB, kemudian juga LB, YEB dan sebagainya. Seperti yang biasa kita lakukan praktikum ya pada beberapa pertemuannya sebelum. Nah, kalau kita ingin melakukan homogenisasi atau meratakan rekan-rekan, kalau itu berasal dari medium cair, Anda tetap menggunakan yang namanya jarum ose bulat. Tapi kalau Anda mengambil suspensi atau koloni bakteri itu dari suspensi padatan atau dari media padatan agar miring tadi, maka Anda harus menggunakan jarum ose yang berbentuk panjang atau yang berbentuk lancip. Tujuannya apa? Biar meratakan, biar sel bakteri itu bersifat rata. Sehingga nantinya ketika Anda akan lakukan penghapusan atau Anda akan lakukan kegiatan fiksasi, yaitu dilakukan pemanasan di atas lampu Bunsen, ini akan tersebar secara merata. Sehingga nantinya Anda tidak akan menemukan sel bakteri itu yang bertumpuk atau kalau bahasa Jawanya itu gedembel seperti itu. Maka sehingga ketika Anda lakukan tahapan homogenisasi ini dengan baik, akan Anda temukan sel bakteri yang bagus sehingga pewarnaannya akan rata.
Nah, kalau kita lihat di sini, prinsip pewarnaan sederhana pada dasarnya itu hanya menggunakan satu jenis pewarna. Jadi seperti biasa, rekan-rekan, kalau sudah dilakukan kegiatan fiksasi ya, seperti yang slide sebelumnya, genangi olesan dengan zat warna selama waktu yang ditentukan. Jadi hanya satu jenis pewarna. Baru setelahnya Anda melakukan penyemprotan dengan menggunakan larutan Aquades. Jadi gunanya apa? Pewarna ini pasti digunakan untuk mewarnai sel bakteri yang ada dan sudah terfiksasi, sudah menempel di bawah kaca preparat. Tapi kalau Anda menggunakan larutan Aquades, ini gunanya apa? Untuk membersihkan bagian-bagian yang menempel di sekitaran kaca preparat ini. Sehingga nantinya Anda perlu menggunakan kertas serap. Jadi Anda perlu menempelkan kertas serap ini untuk menyerap beberapa partikel atau molekul air yang menempel di bagian objek yang diamati. Sehingga Anda harus melakukannya dengan hati-hati agar apa? Hapusan atau fiksasi bakteri yang sudah Anda tempelkan di kaca preparat itu tidak hilang gara-gara dilakukan pengusapan dengan menggunakan kertas serap. Selanjutnya rekan-rekan, yang ketiga itu adalah prinsip gram staining. Jadi pembahasan kita batasi pada tahapan pewarnaan gram staining ya. Karena tujuannya tadi adalah untuk mengetahui pemisahan kelompok. Jadi kalau kita ketahui di sini rekan-rekan, gram staining itu adalah pewarnaan ya yang menggunakan 4 jenis pewarnaan di sini. Kalau kita lihat di sini ada beberapa jenis pewarnaan rekan-rekan. Bisa dilihat dari gambar skematiknya. Gram itu adalah upaya untuk memberikan penghormatan pada penemunya, karena penemunya itu adalah Gram ya, Pak Gram. Jadi ketika Anda nanti menuliskan dalam literasi harus tulisan gram, huruf G-nya itu diawali dengan huruf besar. Nah, kalau kita lihat di sini rekan-rekan, ternyata pada tahapan pewarnaan prinsip gram staining itu Anda harus menggunakan 4 pewarna. Beda dengan pewarnaan sederhana yang hanya menggunakan satu jenis pewarna. Pewarnaan gram staining di sini rekan-rekan Anda harus menggunakan larutan yang pertama adalah larutan kristal violet. Baru selanjutnya Anda menggunakan larutan yang kedua yaitu larutan iodin atau mordan. Baru yang ketiga Anda melakukan pewarnaan dengan menggunakan larutan dekolorisasi. Artinya apa? Anda menggunakan larutan alkohol 96%. Kemudian yang keempat Anda menggunakan larutan safranin yang digunakan sebagai larutan pembanding. Jadi ketika kita lihat rekan-rekan di sini secara skematik ya, digunakan atau diberikan larutan kristal violet karena kristal violet itu warnanya ungu. Di sini harapannya bakteri itu terwarnai ungu. Karena apa? Karena dia mampu menyerap ke dalam sel itu sendiri. Kemudian dilakukan pewarnaan iodin. Tujuannya apa? Memperkuat. Jadi kalau diperkuat artinya apa? Harapannya dia akan tetap berwarna ungu. Ya kalau sebelumnya diwarnai ungu, harapannya kalau dikasih iodin ya tetap berwarna ungu. Karena apa? Memperkuat perwarnaan sebelumnya. Tapi ternyata Pak Gram ini mendesain rangkaian tahapan staining ini. Ternyata ketika diwarnai alkohol atau larutan C2H5OH ya, di situ adalah etil alkohol, di situ etanol ya. Ini akan terwarnai kalau dia itu adalah bakteri gram negatif. Ya. Artinya apa? Nanti dia itu akan bening. Jadi warna ungu tadi itu akan tertarik oleh alkohol. Sehingga akhirnya sel ini akan berwarna bening. Tapi kalau dia itu adalah bakteri gram positif, dia akan tetap berwarna ungu. Nah selanjutnya ketika dilakukan pewarnaan safranin, rekan-rekan, yaitu pewarnaan yang berfungsi untuk istilahnya pembanding, maka ketika dilakukan pemberian pewarnaan safranin yang berwarna pink, jadi dia yang aslinya berwarna bening atau putih sebelumnya yaitu gram negatif, dia akan terwarnai merah atau terwarnai pink. Sehingga ketika bakteri gram positif yang di pewarnaan sebelumnya berwarna ungu, dia akan tetap berwarna ungu. Karena apa? Karena dia tidak akan memberikan efek mengubah warna yang sebelumnya. Nah, coba kita lihat ringkasan daripada tabel yang sudah Pak Abdul susun ya untuk pemahaman Anda terkait apa sih fungsi masing-masing daripada pewarnaan itu sendiri. Kalau kita lihat di sini rekan-rekan, larutan dan urutan penggunanya ungu atau disebut juga dengan kristal violet. Bakteri gram positif ketika diwarnai ini dia akan tetap berwarna ungu. Begitu pula kalau dia gram negatif. Tapi ketika dilarutkan, ketika diberikan pewarnaan iodium, ternyata gram positif ini masih berwarna ungu. Begitu pula gram negatif. Begitu pula ketika diberikan larutan alkohol.
bakteri gram positif akan tetap berwarna ungu. Karena apa? Dinding selnya ini mengalami dehidrasi, pori-pori mencut, daya rembes dinding sel dan membran menurun. Warna sel tetap menjadi ungu. Tetapi kalau kita melakukan pewarnaan alkohol pada gram negatif, lipidnya, istilahnya materi penyusun dinding sel itu akan terekstraksi, akan lisis, akan pecah. Sehingga yang akhirnya berwarna ungu nanti akan tergantikan dengan larutan alkohol yang berwarna putih atau bening. Nah, ketika dilarutkan, mohon maaf, diwarnai safranin, sel bakteri gram positif akan tetap berwarna ungu. Dan ketika gram negatif itu diberikan warna safranin, akan menyerap warna merah itu sendiri, sehingga sel akan berwarna merah. Nah, itu secara teknisnya. Oke. Nah, ini kalau kita lihat di sini, ini pewarnaan Mycobacterium, ya, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa misalnya ini adalah bakteri yang sangat bersifat patogen. Jadi ZNE itu adalah pewarnaan khusus, yaitu Ziehl-Neelsen. Ziehl-Neelsen itu adalah jenis pewarnaannya. Jadi kalau kita lihat di sini, rekan-rekan, Mycobacterium ini banyak sekali tahapannya. Jadi masing-masing harus kita lakukan fiksasi, kemudian juga kita beri pewarnaan A, kemudian dikeringkan kembali, kita tetesin larutan aqueous, baru dilakukan pengamatan kembali, istilahnya dilakukan pengeringan kembali, sampai akhirnya nanti kita melakukan suatu pengamatan. Jadi tahapan untuk melakukan satu pengamatan pada bakteri Mycobacterium tuberculosis ini sangat panjang sekali. Jadi ketika sampai pada tahapan untuk pewarnaan yang pertama, ini ditempeli lagi atau diberikan lagi warna yang kedua, ZNB, didiamkan lagi selama 30 detik, dikeringkan kembali, ditetesin yang namanya larutan air aqueous, baru diberi larutan atau pewarnaan yang kecil, ditetesin kembali, baru diserap dengan menggunakan kertas serap, sehingga nantinya bisa diamati. Nah, kalau kita lihat di sini banyak sekali rangkaian tahapan ketika ingin melakukan satu pengamatan gram staining dengan menggunakan Bacterium tuberculosis. Nah, rekan-rekan, nah ini adalah pengamatan ya. Kalau kita lihat di sini, Mycobacterium tuberculosis atau Mycobacterium leprae ini merupakan bakteri gram negatif ya, karena dia terwarnai pink atau merah. Bentuknya itu adalah basil, itu batang. Sehingga kalau kita lihat di sini, bagaimana bayangkan kalau ada orang yang terkena penyakit tuberculosis dan di dalam selnya itu sudah banyak sekali sel-sel bakteri yang menggerogoti di dalam. Bayangkan kalau Anda mempunyai penyakit tuberkulosis, pasti sekitar Anda dan juga mungkin keluarga Anda pasti akan sangat sedih. Makanya rekan-rekan, kalau kita istilahnya bekerja di lapang atau juga praktek kerja lapang di tempat lain yang memang tidak sekiranya itu adalah tempat yang baik atau tempat yang bersih, maka kita harus rajin-rajin untuk mencuci tangan. Terlebih kita ada di era pandemi COVID-19 ini, jadi Anda harus menjaga protokol kesehatan, baik menggunakan masker dan jangan lupa membersihkan tangan Anda dari kuman-kuman yang bisa menyebabkan penyakit seperti itu. Nah, untuk materi ajaran keempat di sini, metode untuk memperoleh biakan murni mikroba. Jadi kalau kita pahami di sini, rekan-rekan, ada 3 cara untuk melakukan suatu pengamatan dan juga melakukan suatu perolehan biakan murni mikroba ya. Di sini yang pertama itu adalah menggunakan metode gores atau metode strik. Jadi Anda itu diharapkan nantinya mengambil kultur bakteri itu dari suspensi padatan atau suspensi cairan, kemudian Anda siapkan cawan Petri, lalu Anda gores dengan menggunakan metode 4 kuadran. Itu dinamakan dengan metode strik. Kemudian ada cara yang kedua, yaitu menggunakan metode cawan tuang. Jadi kalau Anda menggunakan metode cawan tuang itu artinya apa? Anda pour plate, melakukan kegiatan pour plate. Artinya apa? Anda itu harus memberikan suspensi bakteri terlebih dahulu sebanyak 1 mili. Kalau itu menggunakan pour plate ya. Kalau itu menggunakan pour plate, Anda harus menggunakan 1 mili suspensi bakteri, baru Anda tuang ya medianya ke dalam cawan Petri itu sendiri. Sehingga nantinya Anda akan membuktikan dengan cara menggunakan angka 8 atau cawan Petri itu tadi Anda gerakkan menggunakan angka 8. Sehingga nantinya ketika sudah padat baru Anda letakkan di dalam di atas meja yang permukaannya datar. Jadi biar tidak miring media itu. Kemudian yang ketiga,
Salah satu caranya adalah menggunakan metode sebar. Artinya apa? Kalau menggunakan metode sebar itu, Anda sudah harus menyiapkan media itu sendiri dalam cawan Petri. Sehingga nantinya ketika Anda akan mengoleskan dengan menggunakan jarum Ose yang berbentuk bulat tadi, Anda sudah siap dan bakteri Anda sudah bisa Anda goreskan langsung secara bakteri Anda itu Anda harus masukkan 0,1 mili, bukan digores. Kalau digores menggunakan metode gores. Kalau menggunakan metode sebar, media yang sudah padat ya di dalam cawan Petri, nanti istilahnya Anda mengambil dari kulkas karena memang dipadatkannya itu dengan menggunakan alat yang berupa lemari pendingin. Jadi kalau Anda ingin menggunakan metode sebar untuk memperoleh biakan murni, benar-benar satu tunggal ya, benar-benar bakterinya itu satu, Anda harus menambahkan 0,1 mili suspensi bakteri ke dalam cawan Petri yang sudah berisi media. Baru Anda akan meratakan dengan menggunakan glass feeder atau glass rod yang berbentuk segitiga. Baru setelahnya Anda bisa melakukan satu kegiatan yang disebut dengan pengamatan koloni. Nah, kalau kita lihat di sini rekan-rekan skematiknya kurang lebih seperti ini ya. Jadi ketika Anda itu melakukan menggunakan metode pure plate, ini koloni bakteri sudah Anda masukkan sebanyak 1 mili. Kalau 0,1 itu Anda masukkan ke dalam cawan Petri yang sudah berisi media, yaitu pada metode spread plate. Kita pelajari yang pure plate terlebih dahulu ya. Suspensi bakteri ini berasal dari kultur cair. Anda masukkan 1 mili, baru Anda tuang media, baru Anda swir ya, atau Anda mix, Anda goyang-goyangkan. Biasanya kalau Pak Abdu diajarin dengan menggunakan angka 8. Itu ada literasinya kalau Anda baca ya. Kemudian akan tumbuh setelah diinkubasi 1 atau sampai 2 kali 24 jam akan tumbuh. Oh, ini bulat. Oh, ini agak bergerigi. Oh, ini hitam. Oh, ini merah. Ini kuning warnanya. Tapi kalau kita menggunakan metode spread plate, rekan-rekan, media di sini sudah siap. Cawan Petri itu sudah berisi media dan sudah padat, baru Anda menuangkan sebanyak 0,1 mili. Karena berbeda dengan pure plate, kalau pure plate itu adalah 1 mili, kalau spread plate 0,1. Karena apa? Karena di sini sudah terpenuhi media. Jadi kalau Anda tambahkan 1 mili nanti terlalu cair dan akhirnya tidak padat. Kalau bahasa Jawa itu tidak keset ketika Anda melakukan penggoresan dan perataan dengan menggunakan gas. Jadi kalau Anda gunakan 0,1 mili, kalau Anda apa ya istilahnya, bagus ya kegiatannya, makanya kita perlu belajar ya, perlu kita asah ya, sehingga nantinya media ini tidak akan sobek ketika Anda melakukan perataan dengan menggunakan glass rod ini. Baru kalau kita ini nggak perlu digoyang ya, nggak perlu digoyang seperti halnya pure plate karena medianya sudah padat. Anda goyangnya hanya menggunakan glass rod ini atau menggunakan segitiga kaca ini. Baru Anda lakukan inkubasi dan istilahnya pertumbuhan ya, penumbuhan pada alat yang disebut dengan inkubator. Anda setting suhunya 37 derajat Celcius, 1 sampai 24 jam, 1 kali 24 jam atau 2 kali 24 jam, 1 hari sampai 2 hari, Anda akan temukan koloni bakteri yang tumbuh berbentuk seperti apa. Mudahnya seperti itu rekan-rekan. Nah, kalau kita lihat di sini, ini adalah metode strik ya. Kalau kita lihat di sini metode strik. Makanya tadi Pak Abdul bilang striknya itu menggunakan 4 kuadran. Jadi pertama di sini di strik, baru nanti akan ditarik dari titik yang terakhir ke titik yang kedua. Dari titik yang ketiga akan ditarik. Nah, biasanya ini ada 4 kuadran, ada 3 kuadran. Biasanya kalau Pak Abdi menggunakan 3 kuadran. Karena apa? Khawatirnya kalau kita lihat di sini rekan-rekan, kuadran pertama itu pasti lebih padat pertumbuhannya. Kuadran yang kedua pasti lebih encer atau lebih sedikit karena digoreskan, diratakan. Baru kuadran ketiga akan kita ketemu koloni tunggal. Jadi kalau kita akan mengambil atau ingin mengamati dan juga ingin mendapatkan koloni tunggal, maka kita harus melakukan metode yang disebut dengan strict plate. Ini biasanya kalau dalam satu tahapan mikrobiologi disebut dengan istilah rejuvenasi. Nah, selanjutnya kita pahami ada ciri-ciri koloni ya. Tadi kita melakukan teknik pengamatan mikroba dan juga pengamatan mikroba. Sejatinya intinya topik hari ini kita akan mengamati bahwa ada morfologi daripada bakteri yang kita amati. Jadi ketika tumbuh di media ya, kalau kita lihat di sini rekan-rekan, ini bulatnya seperti apa? Itu harus terkarakteristik dengan baik. Apakah bundarnya seperti ini? Apakah masih ada tepian seperti kerang?
Apakah ada permukaan yang keriput seperti ini, ataukah berbentuk tak beraturan, atau juga mungkin bundar dengan bagian yang menjembar. Ketika kita lihat di sini, ya rekan-rekan di sini, mungkin tepiannya beda. Ada yang licin, ada yang berombak. Ketika kita lihat di sini, apakah berbentuk rata atau konveks atau cembung atau berbukit, atau mungkin dia tumbuh ke bawah atau ke dalam media. Nah, ini semuanya akan kita dapat amati ketika kita paham terkait bagaimana ciri-ciri koloni mikroba itu yang tumbuh, sehingga nantinya kita akan mampu mencandra satu-satu. Oh, kalau bakteri ini bentuknya seperti ini. Kalau jamur ini bentuknya seperti ini. Kalau yeast ini atau ragi ini akan terbentuk seperti ini. Nah, tentunya rekan-rekan Anda harus paham ya bagaimana caranya mengamati, dan juga bagaimana itu juga bergantung dari teknik Anda ketika melakukan work plate atau spread plate atau strict plate, sehingga akan ditemukan koloni bakteri yang cantik dan juga yang ganteng, yang gagah, yang apa ya istilahnya terang, yang kalau bahasa Jawa itu ceto untuk dilihat. Jadi istilahnya mudah untuk Anda. Jadi mungkin itu ya beberapa slide yang bisa Pak Abdul jelaskan, sehingga nantinya Anda bisa lebih mudah untuk memahami materi selanjutnya. Bahwasanya Anda harus paham terkait teknik pengamatan. Jadi kalau bisa disimpulkan perkuliahan hari ini, pertama yang harus Anda pahami adalah Anda harus paham bagaimana teknik pengamatan mikroba itu dilakukan. Yang kedua, Anda harus paham bahwasanya pewarnaan sederhana itu hanya ada satu jenis pewarna yang digunakan, dan pewarnaan staining itu menggunakan 4 jenis pewarna atau gram staining. Pertama menggunakan larutan kristal violet, kemudian selama 1 menit, kemudian yang kedua menggunakan larutan organ, itu selama 1 menit juga, kemudian menggunakan larutan alkohol atau dekolorisasi selama 30 menit untuk didiamkan, dan yang ketiga adalah menggunakan larutan safranin sebanyak atau selama 15 menit. Dan yang terakhir adalah Anda harus tahu ketika nantinya Anda ingin melakukan suatu pewarnaan, harus Anda dapatkan koloni tunggal. Bahwasanya koloni tunggal itu bisa Anda gunakan atau bisa Anda dapatkan dengan menggunakan 3 metode. Strict plate dengan cara digores, spread plate dengan cara disiapkan media dulu baru dituang bakterinya, atau pure plate dengan cara dituang dulu bakterinya baru disiapkan atau dengan kalau pure plate dituang dulu bakterinya baru dituang medianya. Sehingga nantinya Anda bisa menggerakkan angka 8 dan baru diinkubasi di dalam inkubator. Setelahnya Anda baru akan bisa mengamati ciri-ciri koloninya seperti yang Pak Abi jelaskan pada slide-nya terakhir. Nah, rekan-rekan, kiranya itu materi yang bisa Pak Abi sampaikan, dan kita terbatas waktu juga. Alangkah lebih baiknya bila nanti kita bisa berdiskusi pada tahapan praktikum dan juga teknik ya, istilahnya praktek secara langsung, nanti juga bisa dipantau dan juga dihandle dan juga didampingi oleh kakak tingkat Anda yang bertindak selaku asdos atau asisten pribadi kami untuk melakukan kegiatan praktikum. Mungkin itu, mohon maaf apabila terdapat tutur kata yang salah dari Pak Abdu. Sampai jumpa dan tetap semangat, selalu jaga protokol kesehatan, jangan lupa meminum vitamin dan juga istirahat yang cukup. Sekian dari Pak Abdu, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.